في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para ilmuwan sepakat bahwa mukjizat terbesar dan teragung Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an Al-Karim. Dalam kitab Pribadi Muhammad SAW karya Nizar Abaza diuraikan sifat, karakter, kehidupan dan mukjizat manusia paling agung tersebut. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 3 macam. Pertama, mukjizat karena desakan dan situasi tertentu. Kedua, mukjizat sebagai penghormatan Allah kepada Nabi. Ketiga, mukjizat yang berhubungan dengan kabar gaib dan informasi masa depan. Dari banyak mukjizat Rasulullah SAW, ada satu mukjizat yang terjadi karena desakan dan situasi tertentu. Dikisahkan, saat itu Nabi SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Nabi merasa kehausan, lalu singgah di kemah seorang perempuan bernama Ummu Ma'bad. Pekerjaannya biasa memberi makan dan minum kepada musafir yang lewat. Ummu Ma'bad tak mengenali Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Mereka pun tak bercerita apa-apa. Ketika Nabi SAW meminta susu sebagai penangkal lapar dan haus, Ummu Ma'bad menjawab tidak ada. Ia mengatakan bahwa musim itu sedang paceklik luar biasa, sehingga banyak orang yang menderita, banyak tumbuhan yang kekeringan, dan hewan ternak pun banyak yang mati. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat seekor kibas kurus dalam kondisi lemah di samping kemah. Rasulullah meminta izin untuk memerah susunya. Ummu Ma'bad mengizinkan, tetapi dengan hati diliputi tanda tanya. Dengan lidah terbata-bata, ia berkata, "Demi ayahku, engkau dan ibuku, kalau memang kau lihat ada susunya, perahlah." Betapa terkejutnya Ummu Ma'bad melihat Nabi SAW memanggil kibas itu. Kemudian mengusap susunya, menyebut asma Allah dan berdoa. Tiba-tiba kibas itu merenggangkan 2 kakinya dan susunya mengencang penuh dan siap diperah. Nabi SAW yang pemurah meminta bejana. Ummu Ma'bad bergegas memberikan sebuah bejana besar. Saat kibas itu diperah, susunya mengucur sangat deras. Bejana besar itu pun penuh hingga busanya membuncah. Dan Ummu Ma'bad menjadi orang pertama yang menyeruput susu penuh berkah itu. Diikuti orang yang ada di situ, semua minum sampai puas. Sebelum meninggalkan tempat itu, Nabi SAW memeras kibas itu sekali lagi dan meninggalkan susunya dalam sebuah bejana penuh sebagai bonus untuk Ummu Ma'bad yang terbengong-bengong melihat sang tamu mulia itu beranjak dan berlalu. Ummu Ma'bad melukiskan sosok Nabi SAW kepada Abu Ma'bad yang pulang ke rumahnya. Ia mengatakan paras Nabi yang bercahaya, postur tubuh beliau mempesona, akhlak beliau yang luhur, wibawa dan kedudukan beliau yang agung. Masya Allah, itulah salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bikin Ummu Ma'bad terbengong-bengong. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap nabi dan rasul yang diutus Allah memiliki mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kata maupun isi kandungan Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Para ulama mengumpulkannya dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Ada 3.000 mukjizat Nabi Muhammad lebih. Dan kali ini saya akan menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Yang ketiga membelah bulan. Keempat dapat mengeluarkan air dari jari jemari beliau saat peperangan. Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Minuman dan makanan menjadi banyak atau berkah setelah didoakan Nabi Muhammad. Pohon-pohon berjalan ke arah beliau dan menyatakan keislamannya. Bisa mengetahui hati musuh yang berniat jelek kepada beliau. 9 tubuh bisa memancarkan petir saat darurat ketika beliau perang. Dan Rasulullah memberikan hal-hal gaib yang kemudian terbukti kebenarannya di zaman beliau sampai akhir zaman. Dan mukjizat beliau itu membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Dan fungsi mukjizat beliau adalah mengalahkan argumentasi orang-orang kafir, baik di masa beliau hidup maupun setelah beliau wafat sampai akhir zaman. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.